Bunda Tanah Melayu. Inilah julukan bagi Kabupaten Lingga, daerah yang terkenal dengan Gunung Daik bercabang tiganya. Daik Lingga merupakan pusat pemerintahan Kebesaran Kesultanan Lingga pada tahun 1878 hingga 1900. Kebesaran ini telah meninggalkan peradaban kejayaan yang masih dapat dilihat hingga hari ini, berupa peninggalan situs cagar budaya yang tersebar di hampir seluruh perairan Daik, Dabuk Singkep, dan Senayang. Mulai dari bahasa Melayu, adat istiadat, dan sikap-sikap kemelayuan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Lingga. Jika melintasi jalan-jalan di Lingga, suasana pedesaan masih jelas terasa. Hawa pegunungan yang sejuk seolah memberikan kedamaian. Sama seperti halnya Desa Musai, Kecamatan Lingga. Desa yang terletak 35 km dari pelabuhan Tanjung Buton Mepar. Desa Musai sangat kental akan nuansa Islaminya. Desa ini memiliki tradisi warisan pembacaan hikayat Nur Muhammad dan Nabi Bercukur dan Nabi Wafat adanya. Tradisi pembacaan hikayat yang berupa manuskrip dalam sastra Arab Melayu ini tetap dipertahankan hingga kini dengan terus diajarkan pada generasi muda. Pembelajaran disampaikan oleh sesepuh yang mereka panggil dengan julukan guru. Acara pembacaan hikayat Nur Muhammad dan Nabi Bercukur sudah 30 tahun tidak pernah dilaksanakan secara besar. Selama 30 tahun terakhir hanya ada pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Sapri Sidik, sebagai pembina dan pengajar dari kegiatan hikayat Nabi Bercukur dan hikayat Nur Muhammad di Desa Musai, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah sampai hari ini kegiatan dari segi hikayat Nabi Bercukur dan hikayat Nur Muhammad masih bisa kami buat kegiatan anak-anak didik, yang mana kegiatan Nabi Bercukur dan Nur Muhammad ini adalah satu budaya yang perlu kita kembangkan agar hikayat Nur Muhammad dan hikayat Nabi Bercukur ini tidak menjadi punah. Yang mana hikayat Nabi Bercukur dan hikayat Nur Muhammad, alhamdulillah sampai hari ini anak-anak muda, generasi penerus masih antusias dengan kegiatan yang kami lakukan tentang hikayat Nur Muhammad dan hikayat Nabi Bercukur. Yang mana kegiatan yang kami lakukan alhamdulillah sampai hari ini boleh dikatakan, kalau dulunya itu setiap malam selesai ba'da isya, bagaimana cara membaca dan bagaimana rentaknya, yang mana tentang hikayat Nabi Bercukur dan hikayat Nur Muhammad ini tidak sama dengan pembacaan atau rentak dengan syair. Memang hikayat, memang khusus hikayat, yang mana tidak semua hikayat ini orang bisa mengerti membaca hikayat. Yang satu lagi kami sampaikan, kami sangat berterima kasihlah kepada kantor bahasa Provinsi Kepulauan Riau dan juga pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Kebudayaan. Kami harap kegiatan ini menjadi satu contoh. Mudah-mudahan di masa-masa akan datang tidaklah hanya di desa kami, Desa Musai, Kecamatan Lingga, kegiatan hikayat ini harusnya semua
desa yang ada di Kabupaten Lingga, yang mana Lingga adalah satu desa kabupaten yang dijulukan dengan Kabupaten Lingga Bunda Tanah Melayu, yang luar biasa dengan budaya. Salah satu yang kami kembangkan tentang kegiatan hikayat Nabi Bercukur dan hikayat Nur Muhammad adalah satu kegiatan sastra lisan. Yang insya Allah kami mohon dukungan dari pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Kebudayaan dan Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Sebenarnya masalah hikayat Nabi Bercukur ini dulu-dulunya memang di Daik Lingga, memang dulu Lingga ini mempunyai ada ulama besar, maka itulah di Lingga ini mempunyai khazanah ataupun mempunyai kitab atau buku hikayat Nabi Bercukur. Namun kegiatan hikayat Nabi Bercukur tidak, biar sampai hari ini tidak semua orang memiliki buku atau kitab hikayat Nabi Bercukur. Dan satu juga, biarpun orang itu memiliki kitab atau buku hikayat Nabi Bercukur, sampai hari ini juga mungkin tidak semua yang bisa melantunkan, membaca bagaimana cara sih membaca hikayat Nabi Bercukur. Memang tidak semua memiliki, tapi alhamdulillah karena ini bersentuhan langsung dengan Nabi Muhammad SAW, maka itu alhamdulillah perlu kami kembangkan, perlu kami tingkatkan agar sastra lisan hikayat Nabi Bercukur ini tidak punah. Ini menjadi tidak punah. Jadi selagi bagaimana pembelajaran tentang hikayat itu ada, tapi tidaklah hanya cerita saja. Bagaimana sih hikayat Nabi Bercukur, tapi cara membaca, melantunkan itu tidak mengerti. Tapi alhamdulillah pada hari ini kami bisa membuat bagaimana kegiatan hikayat Nabi Bercukur dan hikayat Nur Muhammad. Memang harapan kami sebagai pendidik kegiatan hikayat Nabi Bercukur dan hikayat Nur Muhammad untuk generasi muda, apalagi sekarang dengan zaman digital, kami sangat berharap mudah-mudahan kegiatan ataupun tentang pembacaan hikayat, baik pun hikayat Nur Muhammad dan hikayat Nabi Bercukur ini tidak akan menjadi punah, baik pun di Musai dan juga untuk seluruh pemuda generasi penerus di Kabupaten Lingga dan di Provinsi Kepulauan Riau. Memang sebenarnya kalau tentang tata cara membaca hikayat Nabi Bercukur, ini memang ada ciri khas tentang membaca hikayat. Itu yang kami sampaikan tentang pembacaan hikayat Nabi Bercukur ini tidak sama dengan pembacaan atau orang melantunkan syair. Orang syair mungkin belum tentu bisa menyampaikan bagaimana cara melantun dan bagaimana cara membaca hikayat Nabi Bercukur. Tapi alhamdulillah, kalau orang bisa membaca hikayat, dia bisa membaca syair, itulah kelebihannya. Cuman syair, semua orang boleh bersyair, tapi semua orang belum tentu bisa membaca hikayat. Tapi alhamdulillah inilah harapan kami. Tapi harapan kami mudah-mudahan dengan kegiatan yang kami buat tentang pembacaan hikayat Nabi Bercukur dan hikayat Nur Muhammad, apalagi untuk di desa kami, Desa Musai, Kecamatan Lingga, generasi-generasi penerus ini seperti yang kami didik, anak-anak SMP, anak-anak SMA, dan juga anak-anak madrasah aliyah, ini alhamdulillah tinggal kapan saja kami panggil, kapan kami alhamdulillah pada hari ini masih bisa kami bina. Sebenarnya hikayat Nabi Bercukur ini memang ada suatu niat, satu hajat. Tidak semuanya, tidaklah setiap hari dilakukan pembacaan hikayat. Seandainya salah satu keluarga ini ada anak yang lahir, kemudian dipunyai niat akan membaca tentang hikayat Nabi Bercukur. Jadi kalau dulu yang saya sampaikan tentang bercukur, ini memang betul-betul mengikut jejak bagaimana langkah
Rasulullah SAW. Bagaimana sih cara Nabi bercukur, pakai apa Nabi bercukur, siapa yang mencukur, dan pakai apa dia bercukur. Kalau dulunya, tapi kalau sekarang itu semakin hari itu semakin hilang. Tapi dengan kita kembangkan ini, apalagi ini bernuansa Islami, ya, satu juga mengingat tentang bagaimana itu Rasulullah SAW. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang kami ceritakan tentang kegiatan Nabi bercukur dan juga kegiatan yang kami lakukan tentang Nur Muhammad, yang mana saya sampaikan juga sebelum terjadinya dunia ini Nur Muhammad itu sudah ada. Jadi kita menceritakan bagaimana sih Nur Muhammad. Untuk mempelajari yang lebih dalam tentang keagamaan itu lain, tapi secara awam orang tahu ini bagaimana Nur Muhammad, dan juga bagaimana itu tentang kisah Nabi bercukur. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan. Kami juga mohon dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Linggang dan juga kantor bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Kami berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kegiatan ataupun tentang pembacaan hikayat Nabi bercukur dan juga hikayat Nur Muhammad ini tidak menjadi punah, tidak akan ditelan zaman. Mudah-mudahan ini akan berfaedah dan bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idris Aziz, tinggal di Desa Musai, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga. Dengan ini saya selaku juru pengajar dalam masalah hikayat ataupun berupa syair. Sebenarnya Nabi bercukur itu memang kalau di Kabupaten Lingga ini memang Musai salah satunya yang di Musai lah diadakan Nabi bercukur ini, Pak. Karena memang dari datuk-datuk saya dulu memang hobi pembacaan hikayat. Lagipun kalau di desa-desa lain mungkin tak ada hikayat Nabi bercukur ini. Jadi dari situ saya dari orang tua dulu juga saya selaku pengajar di Musai ini. Sebenarnya dalam masalah Nabi bercukur itu adalah pembacaan hikayat ini kalau dari dulu Pak memang cara dia memperkenalkan bagaimana dari dulu orang-orang tua dulu Kalau sekarang misalnya kalau bercukur itu pergi ke toko-toko, atau kalau dulu tidak Pak. Itu anak-anak itu digendong. Digendong pergi dikasih kopiah gitu. Jadi dari situlah kalau di Musai ini begitu Pak dulu. Tapi kalau sekarang kalau bergunting ataupun bercukur itu ke toko-toko lah, ke kedai-kedai di warung-warung gitu. Maksud saya juga selaku pembina atau guru di Musai ini jangan ketinggalan model-model yang dulu-dulu. Jadi kami juga dengan Pak Haji maksud tujuan 1 minggu sekali, misalnya malam Jumat ataupun malam apa kami adakan di rumah-rumah. Dengan itulah pembicaraan saya dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara ringkas, hikayat Nabi bercukur meriwayatkan kisah Nabi Muhammad SAW dicukur rambutnya oleh malaikat Jibril atas perintah Allah SWT. Nabi Muhammad bercukur setelah pulang perang melawan Kerajaan Luhut pada hari Senin 19 hari di bulan Ramadan. Dalam teks ini juga dituliskan ketika atas izin Nabi Muhammad, malaikat Jibril datang kepada Allah menanyakan mengenai topi yang akan digunakan setelah Nabi Muhammad bercukur. Pada saat dicukur, helai demi helai rambut Nabi disambut oleh bidadari agar tidak jatuh ke bumi. Selanjutnya, Nabi Muhammad memakai kopiah dari daun tuba hijau yang diambil Jibril di surga. Nur Muhammad menceritakan silsilah Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Secara umum, fungsi konsep Nur Muhammad di dalam teks
teks ini adalah menegaskan keagungan pribadi Nabi Muhammad SAW sebagai sosok pribadi yang utama, mulia, yang bercitra agung dan kudus, serta menegaskan keabadian dan praeksistensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga, dengan ini menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Bahasa Kepulauan Riau, yaitu tentang konservasi Hikayat Nur Muhammad Sastra Lisan sebagai contoh pembelajaran sastra. Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Kebudayaan sangat memberi apresiasi yang setinggi-tingginya atas ikhtiar usaha-usaha yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Kantor Bahasa Kepulauan Riau ini. Bersebab dengan itu, tak mungkin pemerintah Kabupaten Lingga tidak memperhatikan, tidak bersama-sama bersinergisitas dengan Kantor Bahasa Kepulauan Riau demi terwujudnya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan sastra lisan Hikayat Nur Muhammad yang ada di Desa Musai, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga ini. Kedepannya kita berharap sangat bahwa kerjasama yang telah dijalin, yang telah terbangun antara Kantor Bahasa Kepulauan Riau dengan Kabupaten Lingga melalui Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga ini terus dapat berkesinambungan, terus dapat berjalan dengan lancar untuk kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan tugas pokok fungsi yang mereka miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah satu wujud konkret pemajuan kebudayaan, pemerintah harus menjaga dan melindungi tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Seperti halnya tradisi Hikayat Nur Muhammad dan Nabi Bercukur yang kedepannya akan disahkan menjadi warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan melalui Kantor Bahasa Kepulauan Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Menulis sastra menggunakan kalam dibawa dari Pulau Bintan. Izinkan saya mengucapkan salam, semoga kita mendapatkan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, revitalisasi sastra merupakan salah satu dari 5 upaya perlindungan sastra, khususnya yaitu sastra lisan. Yang pertama yaitu pemetaan sastra. Pemetaan sastra ini yaitu memetakan, mendata, khususnya di Kepulauan Riau ini, kira-kira di kabupaten, kota mana itu terdapat karya sastra apa saja atau sastra lisan apa saja gitu. Nah, setelah dipetakan, terdapat data-data di berbagai kabupaten kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau ini, kemudian diuji vitalitasnya, diuji daya hidupnya gitu. Apakah keberadaan sastra lisan tersebut mungkin untuk dipertahankan atau juga kemungkinan akan punah sehingga perlu dilaksanakan pendokumentasian gitu. Nah, diantaranya kami telah melaksanakan pemetaan sastra, salah satunya di Kabupaten Lingga, dan kemudian di Kabupaten Lingga tersebut terdapat salah satu karya sastra lisan di antara karya-karya sastra lisan lainnya gitu. Salah satunya yaitu Hikayat Nur Muhammad gitu. Nah, Hikayat Nur Muhammad tersebut dikaji oleh tim dari kami bagaimana daya hidupnya. Nah, ini dimungkinkan hasil dari hitungan statistik ataupun pendataan dari kami menunjukkan bahwasannya Hikayat Nur Muhammad ini yaitu perlu dipertahankan, bahkan perlu dihidupkan, perlu diregenerasi, karena ternyata si penuturnya atau si penggunanya ini tinggal sedikit lagi, dan umumnya yaitu di kalangan orang tua begitu. Nah, sehingga setelah diuji tersebut vitalitas, kami melakukan revitalisasi karena untuk konservasi juga itu sebelumnya ada dilaksanakan, didokumentasikan gitu. Tapi sekarang adalah yang lebih fokusnya di revitalisasi, ternyata yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan suatu
penurunan ataupun juga pewarisan karya sastra lisan tersebut gitu. Kemudian dalam kesempatan ini pun kami berupaya bahwasannya itu mendokumentasikan proses pelatihan pewarisan karya sastra lisan tersebut, yaitu Hikayat Nur Muhammad, ke generasi muda. Jadi dengan demikian dalam revitalisasi ini selain adanya pelatihan, kemudian proses pelatihannya pun itu berusaha didokumentasikan, yaitu dengan melalui video begitu. Jadi dengan demikian ini pun mudah-mudahan menjadi salah satu media pembelajaran tidak hanya secara langsung tapi juga terdokumentasi, sehingga yang tidak belajar langsung bisa melihat berikutnya melalui tayangan video. Mungkin kedepannya akan diunggah di YouTube atau media yang lainnya gitu. Nah, jadi demikian salah satu upaya kami berkaitan dengan perlindungan sastra yang dilaksanakan oleh tim perlindungan sastra Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Mudah-mudahan langkah ini, upaya ini merupakan suatu upaya yang bermanfaat, terutama berkaitan dengan keberadaan sastra lisan tersebut, khususnya Hikayat Nur Muhammad, sehingga kedepannya dapat diturunkan, dapat diwariskan ke generasi-generasi berikutnya, sehingga karya sastra lisan tersebut tidak punah dari KEPI, khususnya dari Lingga, lebih khusus lagi yaitu dari Desa Musa. Banyak demikian yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Ilham, biasa atau akrab dipanggil Ilham. Saya berasal dari sekolah SMK Negeri 2 Lingga. Saya adalah generasi muda Desa Musai. Di sini saya belajar tentang hikayat Nur Muhammad dan tentang hikayat Nabi Bercukur. Di mana hikayat Nabi Muhammad dengan hikayat Nabi Bercukur ini ada beberapa cara tersendiri membacanya. Dia tidak membaca dengan membaca biasa ataupun dengan menggunakan irama syair, melainkan ia di antara kedua-duanya. Saya sebagai generasi muda, saya berharap kepada pemerintah, tokoh masyarakat dan penduduk yang ada di Indonesia, saya berharap agar budaya kita ini dilestarikan agar tidak punah, kerana budaya ini telah ada sebelum kerajaan sultan-sultan. Oleh kerana itu, saya sebagai generasi muda, saya mengajak kepada generasi-generasi muda untuk bersemangat untuk mengembangkan budaya-budaya kita agar budaya kita tidak punah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari naskah kuno Hikayat Nur Muhammad dan Nabi Bercukur dan Nabi Wafat adanya, dapat diambil pelajaran yang meliputi pendidikan, agama, budi pekerti yang luhur, keimanan dan ketakwaan terhadap Allah yang Maha Kuasa. Tentu tersirat harapan agar tradisi warisan budaya seperti ini dapat dilestarikan dan terjaga secara berkelanjutan karena keberadaannya penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.